Baik, kita akan belajar bersama-sama terkait apa itu komunikasi, tetapi di sini saya akan mengangkat 3 pilar utama dalam berkomunikasi. Nah, sebelum masuk ke materi, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Mustafa dari Tuban, Jawa Timur. Di sana ada nomor HP saya, jadi dan alamat email. Jika nanti setelah webinar ini kita mungkin ingin berbagi informasi atau berdiskusi lebih lanjut, saya persilahkan dan teman-teman insya Allah akan saya respon, tetap saya respon. Saya HP-nya on 2 kali 24 jam full ya, tapi mungkin kalau agak lama berarti ada kesibukan yang lain. Nah, boleh dipanggil Kang Mus, itu nama panggilan saya yang beberapa tahun terakhir ya, sekitar 10 tahun yang lalu saya dapat panggilan ini untuk mempersingkat nama saya. Nah, kita awali dengan kutipan ayat Al-Quran di Quran Surat Toha ayat 114, yakni wakul robbi zidni ilman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, dari materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama ada 3 pilar komunikasi, yakni verbal, vokal, dan visual. Lalu ada prinsip dasar dalam berkomunikasi, lalu trilogi komunikasi yang efektif, lalu 7 prinsip komunikasi yang produktif itu seperti apa, lalu mengembangkan active listening skill, dan yang terakhir adalah strategi mendengarkan umpan balik dan kritik. Ya. Karena kita biasanya juga akan menghadapi umpan balik dan kritik dari rekan-rekan pekerja dalam menyampaikan pesan-pesan keselamatan. Nah, komunikasi K3 itu adalah sebuah pertukaran informasi. Pertukaran informasi di mana di sana adanya gagasan dan kebijakan terkait K3. Nah, antara pihak yang ada di tempat kerja untuk mencegah sebuah kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, lalu kesadaran akan risiko, serta memastikan semua pihak ya, memahami dan mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, komunikasi ini bisa bersifat internal antara karyawan dengan manajemen atau eksternal dari pihak luar ya. Kita mungkin di sana punya kontraktor ataupun vendor atau tamu yang berkunjung ke area kerja kita. Nah, rangkaian keberhasilan dari sebuah komunikasi itu pertama adanya nilai, terus kepercayaan dan pikiran kita ini sangat berpengaruh. Nilai itu value kita, kepercayaan kita, dan buah pikir kita. Lalu apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan ini sangat berhasil. Nah, selanjutnya adalah hasil. Nah, di sana adalah hasil ini balik lagi ke nilai. Jadi ada self profiling profesi, ya, pencapaian dan keberhasilan suatu keinginan kita. Inilah dari rangkaian keberhasilan dari sebuah komunikasi. Nah, rangkaian dari keberhasilan itu yang pertama dengan berkomunikasi kita bisa memperoleh informasi, terus memberikan motivasi, bisa juga membuat janji, memberikan nasihat untuk teman-teman yang mungkin di bidang marketing akan menjual, lalu mengucapkan selamat, ataupun yang lain, contoh negatifnya menipu ataupun yang lainnya. Nah, di sana ada yang saya bold merah, yakni kita khususnya di teman-teman K3 itu memberikan motivasi, memberikan nasihat, dan mengucapkan selamat. Kita hargai, kita memberikan motivasi, kita memberikan nasihat, dan dengan pertama kita mungkin mengucapkan selamat karena beliau-beliau ini bahwa ibu yang para pekerja ini sudah melakukan hal yang semaksimal mungkin untuk bekerja selamat. Nah, rangkaian keberhasilan dalam sebuah komunikasi K3 itu yang pertama adalah pesan K3-nya diterima. Pesan yang disampaikan ini terdeliver dengan baik.
Jadi apa yang jadi konsen kita itu diterima dengan baik ya, disampaikan. Jadi pesan ya, ketiga yang kita berikan ini diterima. Lalu yang kedua, informasi yang kita berikan itu juga bisa dibaca atau didengar. Lalu pesan yang kita sampaikan juga bisa dipahami dengan baik. Jadi rekan-rekan pekerja ini mempunyai understanding yang baik. Lalu penerimaan dan kesepakatan. Jadi agree dan accept-nya di mana. Oh ini yang boleh, ini yang tidak. Jadi harus bisa ada komparasi jadi penerimaan dan kesepakatan. Jadi antara kita dengan pekerja. Lalu tindakan atau perilaku, di mana dari pesan-pesan ini akan mempengaruhi sebuah perilaku. Jadi ada aspek behaviornya di sana, behavior change-nya ada, jadi action-nya ada. Lalu umpan balik dan komunikasi dua arah, jadi adanya feedback dan konsultasi. Jadi kita pada saat melakukan tailgate meeting atau toolbox meeting ataupun general toolbox meeting atau pada saat safety patrol itu kita butuh umpan balik ya atau feedback. Komunikasi yang terjadi adalah dua arah. Lalu yang terakhir uh, agar tetap berhasil ya komunikasi ketiga ini adanya konsistensi dan penguatan. Jadi adanya reinforcement dan komitmen dari baik itu dari level top to down atau down to up ya. Jadi harus ada sinkronisasi, harus ada konsistensi dan saling menguatkan. Nah, pilar komunikasi itu ada logic, ada reason, ada proof. Ya. Kalau kita ngomongin logos, bukti komunikasi itu harus logis dan rasional. Jadi logos ini adalah sarana persuasi yang berfokus pada bukti logis dan rasional dengan tujuan utamanya untuk meyakinkan audiens melalui logika dan bukti nyata. Contohnya di sini katakanlah, oh, kalau Bapak bekerja di ada Bapak kerja yang bekerja di ketinggian, tapi dia tidak tie off 100%. Nah, ini harus kita berikan logika, ya, bukti logis dan rasional kalau atau contoh-contoh yang sudah pernah terjadi. Karena beliau di sana kalau tidak mencantolkan full body harness dengan 100%, ada kemungkinan terjatuh. Nah, kalau terjatuh sampai terakhir adalah bisa fatality. Ya. Lalu dari sisi logos ya atau intellectual appeal. Lalu ada emotional appeal, itu adanya value, bond, emotion. Ya. Jadi dari patos ya ini mengelola emosi dan empati. Jadi patos yang berarti kemampuan emosional kita, ya kita sebagai seorang komunikator untuk mengelola emosi, lalu menunjukkan empati dan mempengaruhi audiens. Yang ketiga etos atau etika atau etika. Jadi kredibilitas dan karakter pribadi kita ini dipertanyakan. Jadi mengacu pada kekuatan kredibilitas kita sebagai komunikator yang berasal dari karakter pribadinya. Di mana kita harus mempunyai integritas, kompetensi, kejujuran yang dapat dipercaya oleh audiens. Dari ketiganya, dari logika, terus emosional dan etika, ini adanya message atau pesan yang kita sampaikan. Nah, tiga pilar itu adalah verbal, vokal, dan visual. Jadi komunikasi. Verbal ini adalah pesan yang kita kirimkan atau pesan yang kita sampaikan. Lalu vokal, suara yang kita sampaikan. Lalu visual, bahasa tubuh kita. Jadi contoh verbal, kita menyampaikan bahwasanya Bapak-bapak hati-hati ya, hati-hati dalam bekerja atau Bapak pastikan menggunakan full body harness atau menanyakan apakah Bapak-bapak kondisinya sehat. Nah, di sana ada pengaturan vokal, jadi penekanan vokal. Jadi suara yang kita sampaikan ini eh, adalah sebuah pilar yang mempengaruhi sebuah keberhasilan dari komunikasi. Lalu visual bahasa tubuh kita, jadi nggak mungkin kita sambil
tangan kita di pinggang bapak visual, secara visual ya. Secara visual kita memang harus bisa punya rasa empati, menunjukkan kita rasa empati, uh, lalu kita sopan. Jadi secara visual ini akan berpengaruh. Jadi bahasa tubuh kita ini akan berpengaruh. Jadi tiga ini yang penting. Jadi secara verbal pesan apa yang kita kirimkan, lalu vokal penekanan suara yang kita sampaikan, dan tidak mungkin dengan teriak-teriak atau, oh bapak pakai helmnya. Nah ini ya uh, tidak akan berhasil ya, komunikasi-komunikasi seperti ini tidak akan berhasil. Jadi suara yang kita sampaikan ini juga harus ada penekanan di sana. Biarpun tidak dengan arogansi, tetapi di sana ada penekanan. Lalu bahasa tubuh kita, ya bahasa tubuh ini juga berpengaruh. Nah, berdasarkan penelitian itu menyatakan bahwasanya 70% kesalahan nih di dunia, ya di dunia kerja adalah hasil dari komunikasi yang buruk. Jadi adanya poor communication. Jadi poor communication. Jadi ini beberapa penelitian yang rekan-rekan nanti juga bisa baca, dan sempat juga uh, saya membaca beberapa jurnal bahwasanya kesalahan di dunia kerja ini adalah hasil dari komunikasi yang buruk. Nah, kenapa sih kita sulit untuk berkomunikasi? Pastinya ada penyebab. Yang pertama, kurangnya informasi dan pengetahuan. Yang kedua, tidak menjelaskan prioritas dan tujuan yang jelas. Lalu tidak mendengarkan, kita harus juga mendengarkan. Lalu tidak memahami secara penuh ya, dan gagal dalam bertanya. Lalu tidak memahami apa yang diperlukan orang lain atau lawan bicara kita, lawan komunikasi kita. Lalu tidak berpikir jernih, terlalu cepat mengambil kesimpulan, ya. Lalu bad mood. Dan yang terakhir ini biasanya yang sangat sering dihadapi teman-teman praktisi K3, yakni gagal mencari alternatif. Jadi komunikasinya adalah gagal mencari alternatif. Kenapa? Pokoknya harus pakai ini. Nah, kalau rekan-rekan di kondisi sebuah perusahaan yang based on project, dan yang kedua tidak ada di kontrak, ya, dan nanti kontrak detailnya bukan tidak ada kontrak, tetapi kontrak detailnya tentang eh, hal-hal keselamatan contohnya, atau dibikin bias di sana gray ya, abu-abu, jadi tidak jelas mana yang scope of klien, mana skopnya kontraktor, itu tidak jelas. Biasanya gagal akan mencari alternatif penyelesaian. Nah, dari kegagalan komunikasi ini tadi ya bisa menyebabkan yang pertama hilangnya bisnis, ya. Lalu kesalahan dan pemborosan, serta penurunan produktivitas. Lalu lemahnya koordinasi dan kooperasi, ya. Lalu merusak citra perseorangan ataupun perusahaan. Ya. Lalu frustasi, terjadinya permusuhan, ketidakpuasan terhadap orang lain, ya. Lalu juga bisa menyebabkan penurunan semangat juang atau hilangnya semangat kerja kelompok. Lalu tingginya pergantian karyawan, konflik dan perbedaan pendapat. Dan yang terakhir adalah jatuhnya kepercayaan dan harga diri, hingga hilangnya sebuah persahabatan atau pertemanan ya, dalam berkomunikasi. Nah, ada beberapa filter dalam komunikasi yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah memberikan judgement yang terburuk. Ini jangan sampai ya. Jadi kalau rekan-rekan menjudgement, oh ternyata bapak itu tidak pakai full body harness, tapi harus kita lihat dulu kenapa dia tidak pakai full body harness. Ternyata dari manajemen belum menyediakan, tetapi dia masih tetap pengen bekerja. Lalu ada prejudice, lalu kurangnya perhatian, lalu stereotipe, lalu lemahnya kemampuan mendengarkan, yang terakhir adalah mengabaikan informasi yang bertentangan dengan kepercayaan kita. Ini yang paling berbahaya ya, dalam komunikasi ketika dalam apa? Jadi kepercayaan kita bahwasanya ada beberapa rekan-rekan yang mempercayai bahwasanya ya, pakai APD itu yang efektif.
Padahal secara keilmuan ya tidak efektif karena perlindungannya paling sedikit dan bisa menyebabkan potensi bahaya yang baru. Nah, prinsip dasar komunikasi yang pertama, apapun yang kita lakukan adalah komunikasi. Cara kita mau mulai pembicaraan seringkali juga menentukan hasil dari uh, komunikasi atau outcome-nya di sana. Ya. Lalu cara kita menyampaikan pesan yang selalu berpengaruh terhadap bagaimana pesan itu diterima dan dipahami. Lalu komunikasi yang sebenarnya adalah pesan yang diterima, bukan pesan yang ingin disampaikan. Lalu komunikasi merupakan jalan dua arah kita untuk memberikan apa yang bisa kita terima gitu ya. Jadi di sana memberikan sebaiknya yang kita terima. Nah, trilogi komunikasi yang pertama adalah mutual respect, lalu menerima informasi dengan baik, lalu memberikan informasi dengan baik. Nah, memberikan informasi dengan baik itu ada 6 C ya dalam memberikan informasi. Clear, yang pertama harus clear dulu, jelas. Ya. Terus yang kedua concise, jadi ringkas bisa. Apa yang ingin disampaikan itu jelas dan ringkas. Lalu correct, informasi yang kita sampaikan itu benar adanya. Lalu komplit, jadi setelah jelas, ringkas, benar, komplit, lengkap, tidak ada yang terpotong informasi. Ya. Dan yang selanjutnya adalah sopan, jadi cara penyampaiannya sopan. Dan dari ke enamnya yang terakhir ya adalah konkret. Seperti itu. Nah, memberikan informasi dengan informasi yang clear atau jelas ini sebagai contoh apakah kita telah menggunakan kata-kata yang familiar, kalimat yang singkat. Ini balik ke pertanyaan ke dalam hati rekan-rekan semua. Lalu apakah ada kita hanya mengeluarkan satu pendapat dalam setiap kalimat? Ya, bisa jadi lebih dari satu kalimat. Lalu apakah kita telah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar atau audiens gitu. Lalu ringkas. Ringkas, apakah kita telah menyentuh inti dari pesan yang ingin kita sampaikan? Lalu apakah kita berkata secukupnya dan tidak bertele-tele, ya, tidak muter-muter? Lalu apakah kita telah menghindari kata-kata dan frase basa-basi yang tidak ada gunanya? Ini juga harus clear. Lalu benar, korek. Ya. Apakah kita telah mengecek kebenaran dari sebuah fakta dari informasi tersebut? Lalu apakah kita juga menjaga nama pendengar dengan baik dan benar? Lalu apakah kita membuktikan semua bilangan dan jumlah? Jadi karena jumlahnya sekian, ini harus dibuktikan dulu, harus benar. Lalu lengkap atau komplit, apa yang kita telah berikan itu seluruhnya adalah fakta. Apakah kita telah mencakup hal-hal yang esensial, intinya dari sana? Lalu apakah kita menjawab seluruh pertanyaan? Bisa jadi tidak. Lalu apakah kita telah merencanakan apa yang akan kita katakan? Jadi apa yang kita sampaikan itu harus terencana. Nah, Corteus atau sopan. Jadi apakah kita telah menggunakan kata-kata positif dan sopan? Atau menggunakan kata-kata saya mengerti, silakan, terima kasih. Lalu apakah kita merasa senang mendengarkan apa yang eh, kita telah katakan? Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan ini membuat kita senang. Apakah seperti itu? Lalu konkret, ya. Jadi apakah telah memberikan contoh detail yang konkret mengenai apa yang kita butuhkan dari pendengar?
Lalu apakah kita telah memberikan ilustrasi ya, contoh, model, rule, dan metafora yang membuat penjelasan kita menjadi lebih konkret. Nah, memberikan informasi dengan baik itu ketika memberikan informasi yang baik, yang pertama menggunakan kata-kata yang tepat, jadi mengesankan dan nyata. Lalu didukung oleh data dengan bantuan secara visual. Lalu kita juga memberikan ilustrasi yang mudah dipahami, lalu menggunakan bahasa yang digunakan orang. Kalau umumnya pakai bahasa Indonesia, ya kita berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Nah, 7 prinsip dari sebuah hal positif dalam komunikasi yang produktif ya. Yang pertama kita harus memperhalus kata-kata, contohnya kamu ya. Jadi dirubah menjadi saya untuk menghindari sebuah suara yang seolah-olah menekan. Jadi katakan kamu harus ya. Ini bisa diganti dengan dapatkah Anda atau dapatkah Anda untuk menyelesaikan pekerjaan ini kamu harus pakai full body harness. Beda akan beda maknanya yang apabila kita katakan gitu. Dapatkah Anda bisa menggunakan dapatkah Anda bisa menggunakan full body harness? Ini akan lebih sopan ya, atau lebih positif. Lalu fokus pada solusi bukan masalah. Ini yang sering terjadi. Jadi katakanlah biasanya teman-teman ini ketemu rekan-rekan di lapangan, jadi melakukan SWA, dari stop work activity, tetapi tidak memberikan solusi. Jadi katakan saya akan memastikan Anda bekerja selamat. Dari sebagai ganti dari kita harus bekerja. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata-kata tidak bisa ya, menjadi bisa. Jadi sebagai ganti kita tidak dapat melakukan hal atau pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan ini sampai minggu depan, maka harus kita katakan adalah kita dapat menyelesaikan pekerjaan ini di akhir minggu depan. Lalu mengambil tanggung jawab, ya. Jadi tidak menyalahkan misalnya. Jadi sebagai ganti kita sampaikan ini bukan kesalahan saya. Ini dapat kita lakukan untuk menyelesaikan apa ya. Jadi penggantian kata ini sangat berpengaruh dengan output yang akan kita hasilkan. Yang selanjutnya katakan apa yang ingin kita apa yang kita inginkan. Jadi bukan apa yang tidak kita inginkan. Jadi katakanlah jangan bekerja terlalu cepat. Dikatakan dengan cara bekerjalah dengan hati. Lalu fokus ke depannya adalah bukan masa lalu ya, harus fokus ke depan. Jadi sebagai ganti dari saya telah memberitahu kamu sebelumnya untuk tidak. Jadi bisa kita mulai dari sekarang dan seterusnya kita harus bekerja semangat, harus menggunakan full body harness. Dan yang terakhir adalah bagi informasi daripada berdebat atau menuduh. Jadi bukan Anda yang salah, tapi saya melihat Bapak seperti ini, saya melihat rekan-rekan kerjanya seperti ini. Nah, komunikasi asertif secara verbal, orang-orang yang mempunyai komunikasi yang asertif, itu yang pertama membuat pernyataan yang jujur, jelas, singkat, dan langsung. Lalu menggunakan pernyataan saya senang, saya hargai, saya pikir. Lalu membedakan antara fakta dan pendapat. Lalu menanyakan jangan bercerita. Lalu menawarkan usulan yang baik, bukan menasihati dan memerintah.
Nah, kalau secara nonverbal, orang-orang yang asertif ini membuat kontak, ya, kontak mata yang sesuai. Lalu duduk atau berdiri, ya, dengan mantap dan tegak lurus dengan baik. Lalu mengisyaratkan secara terbuka untuk mendukung komentar mereka. Lalu berbicara dengan jelas, mantap, dan nada yang suara tegas. Nah, secara nonverbal, orang-orang asertif ini juga mempertahankan keterbukaan, tegas, ekspresi wajahnya rileks, tersenyum apabila senang, dan biasanya mengurutkan dahi apabila marah atau kecewa. Berkata dengan jelas, dengan ritme yang teratur, dan menekankan pada kunci yang ingin mendapatkan perhatian. Lalu selanjutnya kita harus bisa mengatur bahasa tubuh. Jadi kita menggunakan bahasa tubuh dan sikap yang terbuka. Lalu memusatkan perhatian kita secara penuh terhadap orang lain. Jadi satu persatu akan kita lihat, kita pusatkan secara penuh. Lalu sedikit condong ke depan untuk memperlihatkan ketertarikan. Sedikit maju ke depan untuk menerapkan penekanan dan sedikit ke belakang untuk menurunkan. Jadi gestur kita, bahasa tubuh kita ini juga akan mempengaruhi hasil dari komunikasi. Nah, bahasa tubuh ini juga mempunyai aturan. Yang pertama, jaga kontak mata dengan tepat selama mendengarkan, ya, untuk membesarkan hati si pembicara. Lalu kita tingkatkan kontak mata untuk memperlihatkan penekanan, penurunan, dan melembutkan penekanan. Yang kedua, secara respon, ya, tepat dengan mendasarkan respon yang kita ada apa saja yang dikatakan oleh. Lalu kita harus juga santai dan tetap mencoba untuk santai dan membuka komunikasi yang lebih mudah. Nah, kita dalam berkomunikasi ini harus juga bisa mengumpulkan informasi dengan ARS. Jadi kumpulan informasi yang baik, ya, dengan metode ARS. Yang pertama kita eksplor dengan mengajukan pertanyaan. Oh, Bapak sudah berapa lama? Seperti itu. Atau Bapak sudah bekerja di proyek berapa lama? Atau di pekerjaan ini berapa lama? Bagaimana kabar keluarganya? Ini dieksplor dulu dengan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, yakni affirm. Affirm atau menyatakan kalau kita mendengar. Lalu refleksikan kalau kita memahami. Dan yang terakhir, silence, diam. Lebih banyak diam dan mendengarkan daripada uh, banyak bicara. Nah, di sana ada pertanyaan eksploratif. Ya, di mana pertanyaan eksploratif, ya, pertanyaan terbuka dan membuka, memberikan banyak informasi karena memberikan kesepakatan antara dua individu untuk memperjelas hal penting. Lalu probing question, di mana probing question ini digunakan untuk mengkolaborasi secara lebih, ya, detail isu yang berada di tengah kota, ya, yang harus kita diskusikan. Nah, ada pertanyaan tertutup dan terbuka. Jadi kalau yang warna hitam ini adalah pertanyaan tertutup, yang warna merah miring ini adalah. Jadi apa yang terjadi diganti menjadi apa sih penyebab hal itu? Lalu apakah perjalanan Anda lancar? Jadi apa yang Anda siapkan untuk menyelesaikan perjalanan? Ini yang tertutup. Lalu apakah Anda menyukai kandidatnya? Yani dalam hal menurut apa, menurut Anda bahwa kandidat ini sesuai dengan yang kita ingin. Yang terakhir adalah apa yang terjadi dalam meeting. Nah, kalau ditanyakan apakah meeting Anda jalan dengan baik, diganti dengan apa yang terjadi dalam. Nah, kita juga mempunyai probing question, ya, probing question ini apakah kita dapat
lebih spesifik? Lalu apakah kita memberikan contoh kepada rekan-rekan? Ya, lalu apakah menjadi yang terjadi kemudian? Lalu menurut kita, apakah yang terjadi ini ada penyebabnya? Ya. Atau boleh dikatakan root cause analisisnya. Lalu apakah Anda dapat memberitahukan pada saya secara detail? Ini yang harus kita. Nah, active listening ya. Active listening ini yang pertama memberikan perhatian penuh terhadap pembicara sebagai usaha untuk memahami pokok-pokok penting dan lalu yang kedua termasuk memberikan perhatian penuh kepada mereka yang menggunakan kursi roda, uh, perhatian penuh dari menggunakan kata-kata pendorong seperti ya, nah ini juga uh, active listening. Hal ini juga termasuk pernyataan secara nonverbal seperti mengangguk, tersenyum, dan bahasa tubuh kita yang lain. Jadi bisa, oh iya, senyum. Ini adalah active listening. Nah, 5 active listening skill yang pertama adalah paraphrasing meaning atau menguraikan makna. Jadi kita menerjemahkan apa yang pembicara katakan dengan kata-kata kita, atau kita bisa memberikan terjemah pada audiens dengan apa yang kita. Jadi harus ada kita uraikan maknanya, tujuan. Lalu mengungkapkan perasaan, reflecting feelings. Gitu. Jadi ketika lawan bicara kita ini mengekspresikan emosi atau perasaan atau terhadap emosional, tersinggung, marah, bersemangat, kita sampaikan empati kita dengan besarkan hati kita untuk melanjutkan. Jadi katakanlah teman-teman biasanya di lapangan pada saat melakukan stop work authority, makanya ada yang tersinggung. Nah, lihat situasionalnya dulu. Lalu reflecting facts, yakni mencerminkan faktanya. Jadi kita simpulkan, kita singkat isi yang akan kita sampaikan. Yang keempat adalah sintesis. Jadi kita memadukan beberapa pemikiran dari rekan-rekan yang lain yang satu tema atau satu pemikiran. Dan yang terakhir adalah berpikir keras, imaging outline, outlook. Jadi membayangkan seolah-olah kita berada pada posisi yang kita ajak bicara, atau posisi kerja. Nah, untuk mendengarkan lebih efektif, yang pertama diperhatikan fisiknya dulu. Jadi bahasa tubuh yang tepat membantu kita untuk fokus pada pembicaraan dan mendorong pembicara ya, atau audiens tadi, lawan bicara kita dalam memberikan hal banyak informasi. Lalu perhatikan sisi mental. Jadi kita harus bisa mengikuti arah pikirannya si audiens. Dan kita juga bisa memahami dan menilai, bisa mendengarkan dulu, baru kita melakukan penilaian. Lalu kita juga harus meneliti pengucapan kita secara verbal, baik dari makna, kejelasan, ataupun yang. Jadi harus kita rangkum pemahaman kita. Nah, biasanya nih ada kebiasaan buruk dari pendengar yang tidak baik. Yang pertama ada menyela, lalu tercepat, lalu terlalu cepat dalam mengambil kesimpulan, lalu menyelesaikan kalimat orang lain, lalu selalu dan sering dengan tiba-tiba mengubah pokok pembicaraan, lalu kurang memperhatikan bahasa tubuh, juga tidak merespon apa yang orang lain katakan, lalu tidak mengajukan pertanyaan dan memberikan feedback. Nah, juga ada kalau tadi kebiasaan buruk, ada kebiasaan baik. Yang pertama kita harus fokus melihat ke arah pembicara atau ke audiens, mengamati bahasa tubuh yang mengambil nuansa pembicara, lalu mengajukan pertanyaan, lalu memberikan waktu kepada mereka untuk mengeluarkan isi dari pemikirannya.
lalu memberikan orang-orang menyelesaikan apa yang mereka katakan sebelum kita memberikan opini atau pendapat. Paling penting adalah tetap santai, tenang, dan mengendalikan emosi. Nah, apabila kita di sana menerima atau mendengarkan feedback, atau umpan balik atau kritik. Jadi dalam hal menerima feedback itu yang pertama kita dengarkan, tidak kita lawan, lalu tetap tenang dan kita atur nafas, ya. Lalu membiarkan bahasa tubuh kita memperlihatkan penerimaan. Lalu ajukan pertanyaan, gimana untuk memastikan bahwasanya kita telah memahami. Lalu terlalu sensitif ya, melindungi diri sendiri dan aku. Nah, lalu apakah orang yang memberikan feedback ini mengetahui tentang apa yang mereka katakan? Lalu informasi lain dapat yang kita miliki mendukung feedback tersebut. Lalu apakah kita merasa perlu mengabaikan atau kita memiliki bukti-bukti yang bertentangan dengan feedback tersebut? Nah, ketika kita menerima atau mendengarkan kritik, yang pertama adalah memastikan bahwa citra diri kita itu tetap positif. Lalu di sana ya kita selami maksud pengkritiknya, maksud apa yang mereka katakan, sehingga kita akan mengetahui bagaimana sebaiknya menghadapi informasi tersebut. Lalu kita filter kritik yang ada, kita kesampingkan emosi dan temukan fakta, lalu kemudian kita juga bisa merespon dengan informasi. Terus yang kelima, yakni kita ajukan pertanyaan. Jadi sampai mana mereka mengerti apa yang kita sampaikan dan kita ucapkan. Lalu jangan menyela, ya, dengar agar kita mengerti. Lalu fokus pada teman, yakni apa yang kita lakukan untuk memperbaiki. Nah, kesimpulannya adalah eh, keberhasilan sebuah komunikasi dalam ketiga ini bukan hanya saat soal menyampaikan prosedur ataupun peraturan, jadi adalah rangkaian yang berjenjang. Jadi peran pesannya harus sampai dan dibaca atau didengar, penerimanya harus mengerti dan menerima dari makna dari yang pesan yang kita sampaikan, lalu harus terjadi perubahan sikap atau perilaku sesuai dengan pesan atau aksi nyata di sana. Lalu harus ada mekanisme feedback dan partisipasi. Dan selanjutnya ada komunikasi harus berkesinambungan dan didukung oleh budaya dan komitmen organisasi. Lalu kalau semua tahapan elemen ini terpenuhi, ya insya Allah program kita bisa berhasil. Jadi pekerja kita paham, disiplin, dan bahaya yang kita ada di lokasi kerja kita yang bisa kita kontrol atau kita kendalikan, dan yang utamanya pastinya adalah meminimalisir angka kecelakaan kerja. Nah, ini adalah referensi yang saya baca. Di sana ada Crystal Clear Communication, jadi karya dari Chris Cole. Lalu ada Developing Management Skill, ini dari David Atkins. Ya, itu dari saya, bukan saya yang hebat, tapi karena doa dan ridho kedua orang tua saya, sehingga Allah mudahkan jalan kita semua. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Mustafa. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A ya. Nanti kita akan sama-sama untuk jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya bersama Pak Mustafa hari ini. Oke, baik. Di sini, oke, saya akan share dulu absensinya ya untuk teman-teman semuanya. Oke, baik. Namun, oh sebentar, saya share dulu deh buat teman-teman semuanya sebelum saya kirim absensi. Nah, untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung hari ini, ya, pastikan juga sudah install aplikasi Mika Pro dan sudah berstatus platinum ya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih silver, silakan bisa
upgrade dulu ke platinum ya. Caranya gimana? Caranya cukup pencet tombol gambar gemboknya aja yang ada di halaman beranda, teman-teman. Jadi nanti silakan diklik, nanti ikutin aja arahan dari aplikasinya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya buat teman-teman semuanya, Mediatama saat ini sedang ada promo besar-besaran nih, teman-teman semuanya ya. Oke, promonya apa? Nah, sebelum masuk ke promo, pastikan juga nih teman-teman yang sudah masuk, yang sudah punya lisensi dan SKP, bisa dicek apakah lisensi dan SKP-nya masih aktif atau sudah mau expire atau bahkan sudah expire. Nah, silakan kalau yang sudah expire bisa dicek, jangan sampai lebih dari 1 tahun ya sejak masa berlakunya habis. Nah, kemudian buat teman-teman semuanya, promo di Mediatama ada diskon 50%. Nah, apa saja nih untuk promo-promonya? Ada beberapa pelatihan teman-teman, silahkan bisa di screenshot dulu aja. Khawatirnya nanti teman-teman, wah ini lumayan nih total diskonnya 50% ya. Ada supervisor perancah, ada teknisi perancah, ada kalau auditor sudah lewat ya teman-teman, ada TKBT, ahli K3 umum, teknisi deteksi gas ruang terbatas, dan operator forklift kelas 2. Silahkan teman-teman screenshot, nanti bisa menjadi bahan pertimbangan kalau misalkan teman-teman ingin daftar ke Mediatama bersama perusahaan teman-teman ya. Ataupun yang ingin daftar pribadi juga bisa. Ahli K3 umum ini hanya 3 jutaan saja teman-teman. 3 juta ya. Harga 6 juta, diskon 50% cuma 3 juta. Nanti kalau teman-teman daftar melalui tim Mediatama bisa dapat potongan lagi 100 ribu jadi cuma 2,9 juta aja teman-teman untuk ahli K3 umum. Dan pelatihan yang lainnya juga sama sekitar 2 jutaan. Silakan teman-teman nanti boleh juga hubungin ke saya. Nanti nomor saya chat di kolom chat ya. Nanti kita boleh diskusi lagi lebih lanjut. Baik. Nah, ini sudah ada yang berjalan teman-teman semuanya di auditor. Nanti teman-teman bisa lanjut untuk ikut kelas yang lainnya nih yang belum berjalan. Paling dekat itu di ahli K3 umum di hari Senin. Jadi pendaftaran masih kita buka sampai tanggal 7 jam 12 siang. Ya, artinya besok sampai jam 12 siang terkait pendaftaran harus sudah kami terima. Seperti itu ya. Baik, nah ini ahli K3 umum teman-teman nanti kita laksanakan besok ya tanggal 8 dan pelaksanaan juga full online. Lalu kalau teman-teman semuanya mau ambil yang ahli K3 BNSP, kita juga ada ahli K3 BNSP, nanti teman-teman bisa ambil saja yang sertifikasi ahli K3 BNSP. Nah, tapi kalau untuk yang ahli K3 BNSP, persyaratannya sudah berubah, yang tadinya SMA atau SMK, sekarang sudah naik menjadi D3, sama selevel dengan ahli K3 umum yang Kemnaker ya, teman-teman. Lalu kalau yang SMK SMA ambil yang petugas dan juga operator dan ini teman-teman bisa ikuti secara online training ya. Dan ada harga subsidi juga. Kalau biasa normal di luar sana ada 2,5 juta, ada yang 3,5 juta. Di Mediatama cukup di 1 jutaan saja teman-teman. Lanjut lagi ke auditor. Auditor kita ada kelas di Januari karena di Desember sudah berjalan hari ini ya. Jadi sudah tidak ada lagi kelas auditor di tahun 2025. Kita buka lagi di tahun 2026 ya, Januari. Silakan teman-teman bisa daftar nih mulai dari sekarang. Untuk K3 Linker juga ada di Januari juga teman-teman ya. Kita akan adakan nanti di Januari. Teknisi K3 listrik kita ada terakhir di tanggal 8 Desember ya, Senin depan. Dan ini juga minimal pendidikan SMK, kejuruan teknik ya teman-teman. Kalau D3 ambil yang ahli K3 listrik dan ini offline training selama 12 hari. Konstruksi kita juga ada di bulan Januari juga teman-teman. Jadi pastikan teman-teman semua bisa ikut nih di bulan Januari online training. Supervisor perancah dan teknisi K3 perancah juga diskon 50% ya. Nah, untuk teman-teman yang diskon 50% dan ada prakteknya, itu prakteknya dilaksanakan di Karawang ya, di Mediatama Cabang Karawang. Kalau biasanya kan kita di Tangerang ya. Nah, ini di Karawang. Jadi teman-teman buat yang dari Jakarta dan sekitarnya nanti prakteknya di Karawang ya, seperti itu. Keduanya kita lakukan secara blended training ya, teman-teman. Petugas peran kebakaran kelas D kita juga ada nanti di tanggal 15. Jadi nanti teman-teman bisa ikuti juga secara blended training. P3K kita juga ada offline training teman-teman. Dan kita laksanakan juga di tanggal 15 Desember. TKBT ini juga promo ya 50%. Nah,
TKPK ini tidak ada promo, harganya harga early bird saja, tapi sudah lewat harga early bird kalau misalkan yang jadwal terdekat ya. Nanti paling kalau teman-teman ingin ambil yang early bird bisa di tanggal-tanggal yang lain. Seperti itu. Jadi manfaatkan kesempatan promo ini, teman-teman. Operator forklift kita juga ada diskon 50%. Ya, wah ini diskon akhir tahun kita bagi-bagi buat teman-teman semuanya. Kita obral ya 50% potongan harga. Lalu untuk teknisi ketiga ruang terbatas kita juga ada blended training teman-teman ya di Januari nanti ya. Yang migas di sektor migas kita juga ada operasi dan pengawas ketiga migas dan ini secara online training ya teman-teman. Investigasi insiden ya kita juga ada ya. Nanti ini online training juga teman-teman. Kemudian Himu dan Hima, kita juga ada nih Himu dan Hima, Hajin Industri Muda dan Hajin Industri Madya. Dan kalau untuk Himu kita Januari, kalau untuk Hima di 2025 masih ada nih tanggal 15. Kemudian untuk K3 laboratorium, nah ini juga kita laksanakan secara blended training, nanti ada uji kompetensinya offline ya teman-teman ya. Ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan kalau memilih Media Tama sebagai partner sertifikasi. Dan kalau misalkan teman-teman ingin belajar lagi materi K3 di luar webinar, kita bisa support teman-teman dengan mengikuti e-course di medlea.co.id. Di sini ada banyak sekali materi-materi K3 yang teman-teman bisa pelajari berupa video, bisa dapat sertifikat, bisa dapat modul yang mana teman-teman nanti cukup tonton video saja. Kalau teman-teman lagi cari kerja di website Media Tama ada menu karir, nanti silakan lamar saja pakai CV yang teman-teman punya. Kalau belum punya CV, aplikasi Mika Pro bisa bantu teman-teman untuk buat CV. Ya, cukup klik tombol buat CV online, isi biodata, pilih template, selesai. Bisa langsung di-download. Sesimpel itu ya, teman-teman. Nah, kalau ada yang pengen tahu lagi lebih lanjut terkait dengan sertifikasi Kemenaker RI ataupun BNSP bisa hubungi di WhatsApp tim sales kami dan pastikan juga sudah subscribe channel YouTube-nya KC Deni, TikTok KC Deni, Instagram-nya Media Tama dan Facebook-nya Media Tama juga ya teman-teman. Kalau ada yang ingin kerjasama boleh, ya silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar. Kalau ada yang ingin menjadi instruktur seperti Pak Mustafa hari ini, silakan bisa hubungi saya. Ini nomor saya, boleh juga di screenshot, nanti bisa eh, langsung pengajuan menjadi pembicara seperti itu ya. Oke, baik teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, boleh dituliskan di kolom Q&A ataupun teman-teman juga boleh untuk bisa raise hand ya. Karena nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk bisa teman-teman bertanya langsung dengan pembicara kita. Nah, nomor saya sudah saya kirimkan di kolom chat. Nanti teman-teman kalau ada yang mau diskusi silahkan terkait dengan pelatihan atau promo-promo yang tadi dan juga saya kirimkan absensi ya. Oke. Absensi sudah saya kirimkan, silahkan teman-teman bisa diisi terlebih dahulu ya, teman-teman. Dan pastikan juga teman-teman sudah bergabung ke dalam WhatsApp group ataupun juga Telegram grup ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau masuk yang Telegram boleh, mau yang masuk WhatsApp juga boleh. Sudah saya kirim lagi di kolom chat untuk grup WhatsApp dan grup Telegram. Silahkan teman-teman bisa bergabung. Kalau di Telegram agak repot bisa langsung ke WhatsApp aja, gitu ya. Oke, baik. Ini sih di sini udah ada yang bertanya. Teman-teman boleh ya. Nanti bisa langsung raise hand juga nggak apa-apa. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Pak Mustafa hari ini. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Wahyuda. Nah, ini dari Pak Wahyuda bertanya, bagaimana komunikasi dengan anak buah yang ngeyel, Pak, kalau dikasih tahu. Nah, ini seperti apa nih, Pak Mustafa, untuk solusinya atau tips and triknya kalau anak buah yang ngeyel, kita sebagai atasan harus apa? Harus berkomunikasi seperti apa? Silakan, Pak Mustafa. Pak Mustafa, izin Pak. Iya, Silakan. Mas Arif, sorry. Iya, oke. Ada berapa pertanyaan, Mas? Ada Yang yang pertama terkait ini Pak dari Pak Wahyuda, bagaimana komunikasi dengan anak buah yang ngeyel kalau dikasih tahu. Nah, kita sebagai atasan bagaimana cara komunikasinya? Iya, baik. Terima kasih, Pak Wahyuda. Jadi kalau komunikasi dengan rekan-rekan yang ya boleh dikatakan ngeyel, kita berkomunikasi dalam hal apa dulu, Pak? Yang kita sampaikan ini dalam hal apa dulu? Kalau kita bisa by data ya, Pak, apalagi dengan
ke anggota kita. Jadi harus kita eh, by data dulu. Kita ada bukti, dalam arti bukti ini eh, kita harus clear eh, apa yang ingin kita komunikasikan ke anggota kita. Jadi kalau katakanlah terkait kalau kita di bidang ketiga ya, katakanlah beberapa temuan kan ada laporan BPSO atau OUC ini kan ada datanya. Nah ini yang harusnya kita sampaikan Pak Wahyuda. Jadi kalau ngeyelnya seperti apa nih? Saya juga bingung nih ngeyel. Oh tidak Pak, seperti ya. Dalam arti tanda kutip ngeyelnya seperti apa? Itu yang harus clear ya. Dalam arti kalau saya rasa kalau kita komunikasi by data dan apa yang kita komunikasikan, mungkin bentuk dalam perintah tugas. Ini kan harusnya ada yang jelas ya. Jadi tadi di materi sudah saya sampaikan, di sana ada yang clear, terus ringkas, konkret ya. Itu salah satunya Pak Yuda. Jadi bisa kita sampaikan di sana secara verbal maupun secara tulisan ya perintahnya. Jadi harus jelas, harus ringkas dan lengkap, ya, konkret, ada bukti konkret yang bisa kita sampaikan. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Wahyuda untuk jawabannya. Nah, lanjut lagi dari nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang mau bertanya lagi silakan boleh bisa raise hand juga ya. Pak Badi Mustaqim, bagaimana cara memastikan setiap pekerja benar-benar memahami instruksi kerja yang aman meskipun briefing dilakukan secara singkat, terutama agar risiko near miss tidak terjadi kembali. Silakan Pak Mustafa. Iya, eh, briefing ya secara singkat. Jadi kalau kita ngomongin, kita juga harus tahu apakah kita sudah memberikan contoh role model. Jadi banyak yang mohon maaf nih teman-teman berkomunikasi tetapi tidak memberikan role model. Jadi biarpun briefingnya secara singkat, tapi penekanannya tadi. Jadi penekanannya di mana? Inti dari pokok apa yang informasi yang disampaikan itu seperti apa. Jadi kalau kita ngomongin istilahnya resiko nirmis, apalagi kalau dalam proyek konstruksi ataupun proyek, ini akan sering kemungkinan terjadi ya karena dengan eh, banyak apa namanya eh, istilahnya banyak contoh, banyak beberapa background yang kita hadapi, ini akan berpengaruh. Jadi ya tetap kita lakukan remindernya tidak cukup hanya pada saat toolbox meeting atau pada saat briefing itu saja, tetapi juga benar-benar kita alokasikan waktu untuk mengamati dan teknik apa yang cocok nih. Jadi bisa katakanlah dengan pendekatan persuasif atau seperti apa. Seperti itu, Mas Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Badi Mustaqim. Oke, lanjut satu lagi. Sebelum lanjut ke yang raise hand, kalau teman-teman mau raise hand silahkan boleh ya. Di sini, wah tadi udah ada yang raise hand. Oke, silakan. Raise hand cukup klik satu kali, nanti kita akan urutan ya sesuai raise hand ya. Satu dulu dari kolom Q&A dari Pak Untung. Jika dilihat dari pemaparan yang sudah disampaikan, untuk menjadi seorang pemateri cukup handal di satu bidang, tidak cukup dengan skill materi yang dikuasai saja. Namun ada hal di luar materi yang begitu banyak untuk diperhatikan. Apakah ada hubungannya dengan sifat atau karakter seseorang? Misalkan seseorang itu mempunyai karakter pendiam dan tertutup. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Wah, ini terkait dengan eh public speaking ya mungkin ya Pak ya. Silakan Iya, Pak Mustafa. iya, ya Pak Untung agak susah ya kalau ke eh, mau jadi seorang pemateri ataupun safety officer terus kita pendiam juga ya. Kan beberapa hari ini juga lagi ngetren tuh trending safety officer yang cerewet dan sebagainya. Saya lihat VT-VT-nya kan seperti itu lagi. Ya susah kalau memang jadi eh, seorang safety atau terkait public speaking ini nggak bisa ya kita jadi seorang yang berkarakter pendiam. Ya kebanyakan mungkin di beberapa eh,
event di beberapa kesempatan kita diam itu butuh memang untuk mendengarkan, tetapi atau menerima feedback itu meresapi seperti yang tadi saya sampaikan di materi. Tetapi yang pertama ya kita harus bisa masuk ke sana Pak Untung. Jadi harus bisa eh, mempunyai dengan apa ya open mind. Jadi katakanlah karakternya juga harus berpunya karakter ganda ya. Kalau kita kesampingkan karakter pendiamnya dulu untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, berita atau pesan yang ingin kita sampaikan, tapi pada saat kita mendapatkan feedback ya kita harus mempunyai sifat pendiamnya kita pakai gitu. Tapi kalau kita pendiam terus tertutup, ya nggak bisa kita jadi pemateri. Jadi, karena eh, seorang safety officer ini nggak akan berhasil kalau cuma diem aja. Ada orang yang unsafe action atau unsafe condition, ya udah akhirnya karena tertekan dengan karakternya yang pendiam dan tertutup, ya udah ditahan sendiri. Terus tidak ada closing out-nya yang seperti apa, seperti itu sih. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Untung. Jadi kalau untuk ada slogan diam itu adalah emas, nggak berlaku buat di HSE ya Pak ya? Iya, nggak bisa. Nggak bisa Oke, kalau di baik. ASN. Lanjut, ini Pak Timothy. Silakan Pak Timothy. Bisa di-unmute dulu Pak Timothy. Selamat siang Pak Ya, Timothy. selamat siang Pak Arif, selamat siang Kang Mus. Ya, Bisa Pak dengar suara saya Timothy. Pak? Ya, Jelas banget, Pak nah, Timothy. Pak Kang Mus, saya mau nanya, kalau misalnya kita punya bos safety, dia tuh Mm-mm. seperti bertindak seperti arogansi lah, seperti ke anak buah tuh seperti arogansi, bahkan maaf, sampai kata-kata yang nggak seharusnya diucapkan, diucapkan gitu. Nah, Hmm. bagaimana cara kita menghadapi bos seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Apakah ini pengalaman pribadi, Pak Timothy? Ya, sepertinya gitu sih Pak. Iya. Gini, Pak Timothy. Pada dasarnya itu kan karakter ya, karakter seseorang. Jadi sebenarnya kalau sudah masuk ke level leader, sisi leadership yang seperti itu tidak bisa ya, Pak. Jadi memang ada fase leadership situasional. Jadi situasional leadership itu kadang diterapkan, tetapi itu tidak sepenuhnya efektif, Pak Timothy. Jadi kalau kita bersikap ya, yang pertama mungkin secara kalau bos kita itu di bawah kita ya, mungkin tidak secara langsung, tetapi sesekali juga harus dikritik ya. Nanti harus diberikan feedback. Kalau di bawah kita ataupun sejajar dengan kita umurnya atau di atas kita harus kita berikan feedback. Nah, eh, kalau caranya memberikan feedback ini ya mungkin tidak serta-merta di depan anggota yang lain atau rekan kerja yang lain agar clear di sana. Jadi eh, karena kalau katakanlah dengan arogansinya dia dasarnya apa gitu kan. Kalau katakanlah kita dapat eh, komplain ya. Jadi berarti kita harus bisa mengumum, kita harus coba dulu ke diri kita, apakah ada yang kita sudah benar atau kita ada yang kurang tepat. Nah, itu juga harus kita perbaiki dengan by data ya. Jadi harus ada data yang konkret yang kita bisa sampaikan di sana untuk memberikan feedback itu Pak Timothy. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Timothy untuk jawabannya. Nah, lanjut lagi pertanyaan dari Pak Ari nih, Pak Ari Marcelino. Bagaimana mengatasi hambatan budaya dan bahasa dalam komunikasi K3 di tempat kerja, Pak? Masih Mana di menghadapi budaya ya. Kalau budaya, eh gini, mau nggak mau kita memang harus belajar bahasa dan budaya. Tetapi bahasa yang umumnya adalah bahasa peraturan. Ya. Kita ada bahasa Indonesia ya. Mungkin kita bisa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi tidak salahnya kita juga menyampaikan apa namanya dengan bahasa-bahasa daerah yang
ada. Jadi katakanlah mungkin pada saat kita di Pulau Jawa juga bisa pakai bahasa Romo atau bahasa Jawa yang halus. Kalau kita di daerah Banjar, kita bisa pakai bahasa Banjar. Atau kita di daerah Melayu, kita bisa pakai bahasa Melayu atau bahasa Minang, seperti itu. Jadi tidak bisa ya kita istilahnya hanya mengandalkan satu bahasa. Jadi ya kalau ada penerjemah ya coba-coba kita punya tim yang bisa mendeliver itu lebih baik. Seperti itu sih Mas Adib. Jadi kalau selama ini ya sedikit banyak berusaha untuk menggunakan bahasa yang ada di daerah untuk memperdalam komunikasi, lebih ke arah mengambil untuk pendekatan persuasifnya sih. Seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Ari Marcelino. Lanjut lagi dari Pak Bambang nih. Bagaimana cara komunikasi yang efektif dan tepat kepada pekerja, mengingat latar belakang pekerja yang berbeda-beda dan beragam. Misalkan latar belakang pendidikan, pengalaman, ya, itu seperti apa, Pak? Ya, kita harus tahu secara psikologis dulu ya, karena kan tentang pekerjaan dan yang beragam pastinya kayak sebuah proyek kan macam-macam yang katakanlah contoh di beberapa tahun yang lalu dan mungkin saat ini juga sedang berlangsung adalah pekerjaan yang ada di UCC Tangguh itu kan macam-macam latar belakang. Nah, kalau yang sebagai efektif ya kita harus bisa pilah-pilah dulu nih, Bang. Kita bisa pilah-pilah dulu lawan berbicara kita ini siapa, ya lawan bicara kita siapa dan eh, posisi atau pendidikan atau pengalamannya seperti apa. Nah, sebenarnya ini bisa kita petakan pada saat safety induction. Jadi bisa nanti kita kelompokkan, kita lihat mana saja yang eh, sesuai dengan topik atau deliver kita ke sana seperti apa metodenya. Mungkin seperti itu sih Mas Arif, karena udah banyak macam metode ya. Tapi lebih saat ini yang teman-teman lakukan ataupun praktek yang biasanya uh, sudah kita jalankan adalah pendekatan persuasif. Seperti itu sih Mas Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Bambang untuk jawabannya. Bapak Ibu, kalau ada yang mau raise hand, silahkan ya. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan Pak Mustafa hari ini. Oke, pertanyaan lagi dari kolom Q&A dari Pak Fikar. Minta sarannya Pak untuk tahapan komunikasi saat melakukan toolbox meeting ya. Gimana Pak? Ya, tahapan komunikasinya, ya mungkin yang pertama karena mungkin sudah kenal, saling mengenal atau kalau yang sudah mengenal day to day-nya sudah bertemu. Yang pertama ya mungkin kita tanyakan dulu kabarnya dari masing-masing personel. Apakah sehat, kondisinya sehat, lahir batin dan sebagainya. Apakah sudah berhubung kabar dengan keluarga atau seperti apa gitu. Atau kita buka dengan eh, komunikasi ringan, orang sudah sarapan, bagaimana kondisi tubuh dan sebagainya. Seperti itu sih Mas Arief. Jadi Pak Fikar ya, jadi kita bisa lakukan dengan soft spoken, jadi pembicaraan-pembicaraan dengan seperti itu. Biasanya akan lebih efektif ya untuk melakukan toolbox meeting dan toolbox meeting ini akan lebih efektif lagi kalau kita lakukan secara bergantian. Jadi katakanlah toolbox kecil itu nanti pekerja A, pekerja B gantian setiap harinya. Seperti itu, Mas Arif. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Fikar untuk sarannya untuk toolbox meeting. Lanjut lagi ya, ini dari Pak Krisna nih Pak, terkait dengan pesan yang mau disampaikan. Nah ini gimana caranya atau tips-tips terkait target K3 yang telah ditetapkan kepada level staff agar konsisten dan memenuhi
dan komitmen memenuhi targetnya, serta pesan sederhana apa yang perlu disampaikan atau apakah perlu sanksi untuk level staff karena tidak tercapai target. Nah, itu seperti apa Pak untuk komunikasinya dan gimana tipsnya? Silakan Pak Mustafa. Ya, baik, terima kasih. Kalau dari sisi penyampaian target kita, kalau yang sudah selama ini kita lakukan, memang kita memberikan pertama adalah ini ya, sosialisasi dulu. Kita punya KPI, katakanlah observasi atau inspeksi per minggunya atau per harinya berapa. Kita punya KPI itu kita sampaikan. Terus apabila tidak bisa tercapai, ya yang pertama pastinya kita akan melakukan reminder, range yang katakanlah 1 minggu atau 1 bulan. Tetap dalam 1 bulan katakanlah harus melakukan observasi 30 observasi atau 15 observasi, berarti kan 2 hari sekali. Terus selanjutnya dari target itu kita sampaikan, ya kita tuntut mereka untuk bisa memenuhi KPI tersebut. Tetapi kalau tidak ada, ya mohon maaf, dengan terpaksa setelah kita bina, ya harus kita sampaikan dengan baik, dan di sana juga harus kita berikan surat peringatan. Seperti itu sih Mas Arif. Jadi surat peringatan itu bukan hal yang momok yang jelek ya Pak Krisna, tapi ya itu salah satu media kita. Bahkan di salah satu pekerjaan yang kemarin saya handle itu, apabila teman-teman kita kan di proyek konstruksi EPC ya. Jadi kalau teman-teman itu punya jadwal libur field break. Jadi kalau teman-teman ini tidak memenuhi target KPI dalam hal ini masing-masing, itu berbagai macam posisi, tidak memenuhi target KPI observation cut-nya dalam 1 hari, karena mereka ada range-nya 42 hari onsite atau di area kerja, tidak memenuhi 42 OK cut dalam 1,5 bulan atau 6 minggu ini, maka untuk akomodasi bill break-nya tidak tercapai, tidak akan diberikan sampai benar-benar KPI itu terpenuhi. Seperti itu sih. Bahkan ada yang lebih ekstrim, di beberapa proyek yang lain itu diberikan surat peringatan dari project manajernya langsung gitu. Seperti itu sih Pak Krisna. Ya, seperti bisa Pak Krisna terapkan dari SP1, SP2, SP3. Seperti itu. Dan kalau memang belum mau SP, ya dipanggil, diajak, ada kendalanya apa sih gitu loh. Katakanlah pada saat ini sekarang kan sudah pakai digitalisasi sistem, bisa pakai Google Form dan sebagainya, atau aplikasi dari yang lain kan bisa ya Mas Arif. Jadi kalau gapnya dicari dulu, gapnya di mana, dan itu mungkin bisa dikomunikasikan lebih baik, baru terakhir kalau memang sudah tidak bisa, ya dengan terpaksa harus kita lakukan atau berikan sanksi atau SP, seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Aris Krisna untuk jawabannya. Oke, baik teman-teman semuanya. Eh, karena Pak Mustafa juga sedang ada kegiatan lagi nanti di jam 2:30 ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan juga sudah dijawab semua ya teman-teman semuanya ya. Kan, dan ada beberapa sih yang belum dijawab terkait dengan 2 pertanyaan. Tapi ini karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 14.30, jadi mohon izin kepada teman-teman semuanya, kita akhiri untuk webinar hari ini dikarenakan Pak Mustafa juga sedang ada agenda lagi nanti di 2:30. Oke, sebelum nanti closing ya teman-teman, boleh kita dengarkan sama-sama ya untuk closing statement dari pembicara kita. Kepada Pak Mustafa, dipersilakan untuk memberikan closing statement ya. Baik, terima kasih Mas Arif. Ya, komunikasi ini adalah alat kita ya untuk menyampaikan sebuah pesan keselamatan. Jadi apa yang kita sampaikan itu harus bisa masuk atau meresap ke hati para pekerja, karena apa yang kita cita-citakan, contohnya zero accident atau zero fatality, bisa tercapai. Jadi komunikasilah
yang baik dan komunikasi yang jelas dan clear dengan contoh-contoh bukti yang konkret. Mungkin itu dari saya, Mas Arif. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mustafa dan juga terima kasih banyak rekan-rekan semuanya sudah hadir hari ini. Tapi jangan dulu kemana-mana ya teman-teman karena kita belum putar door prize nih. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Mustafa hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga juga bisa menjadi keberkahan untuk Pak Mustafa. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mustafa. Dan kalau misalkan Pak Mustafa izin mau duluan live dari Zoom, boleh diperkenankan. Saya mau putar door prize dulu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mustafa, sehat selalu dan sampai Baik, berjumpa terima lagi di kasih next Mas kesempatan. Arif dan rekan-rekan, saya izin live dulu. Sama-sama Pak.